Hari ini sendiri nih kegiatan apa sih mungkin? Halo, assalamualaikum pemirsa semuanya. Semoga sehat-sehat. Hari ini Syakir itu baru aja ketemu dengan anak-anak SMA Andalusia di Bogor. Kita ngomongin tadi soal cita-cita versus cinta. Emang anak zaman sekarang kadang suka bingung ya. Pengen ngejar cita-cita tapi mereka juga nggak bisa ninggalin orang yang mereka cinta. Ya akhirnya tadi kita sharing-sharing bahwa ya cita-cita itu memang harus dikejar. Tapi mengejarnya harus dasar cinta. Cintanya harus cinta yang benar, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad dan kepada keluarga gitu. Jangan sampai cinta itu merusak cita-cita, tapi kalau bisa cinta itu justru mendorong cita-cita. Nah, tadi udah seru banget ketemu dengan semua teman-teman semuanya. Jadi hari ini Syakir ketemu dengan teman-teman di SMA Andalusia. Terus tadi pagi itu Syakir olahraga. Nah, jadi karena memang kebetulan nih pemirsa semuanya lagi zaman atau lagi pemilu, jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang atau seperti syuting itu memang nanti setelah Lebaran atau setelah pemilu selesai. Berarti Sakir untuk saat ini sendiri untuk kegiatan masih dibatasin atau kayak gimana? Hanya cuma kayak ibarat ngasih kajian-kajian, nggak apa, punya sharing, Ya sharing di bicara gitu. di awal tahun ini sih Syakir itu lebih banyak menata dulu supaya nanti jalannya juga sesuai dengan tataan atau meminimalisir resiko kayak apa nih evaluasi dari sebelum-sebelumnya dari syuting, dari acara-acara, dari off air, terus dari kegiatan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dimaksimalin. Nah, akhirnya di Januari ini lagi menyusun itu semua dan nanti runningnya apalagi nih udah mulai Isra Mi'raj Ramadan terus Lebaran, setelah Lebaran kemudian baru mulai lagi kayak filmnya, lagunya, musiknya dan lain-lain. Jadi ya kayaknya sih dari awal tahun sampai dengan Lebaran akan banyak keluarin konten-konten yang mungkin agak kental secara religi, secara Islamnya. Tapi setelah Lebaran nanti balik back to basic untuk gaul tapi tetap positif lagi gitu sih. Tapi kalau Sakir untuk dunia ibarat syuting sendiri udah pure kayaknya jarang banget ya Sakir udah main gini-gini. Iya, Memang udah agak aku sih sebenarnya pengen banget di tahun ini tuh bermain lagi di karya-karya yang banyak gitu. Mungkin alhamdulillah tahun kemarin dikasih kesempatan untuk membuat sebuah karya dan alhamdulillah udah tayang juga di Indonesia dan di luar negeri. Dan pengennya tahun ini tuh istirahat dulu untuk berkarya, mempersiapkan karya selanjutnya. Tapi di tahun ini pengen sebenarnya banyak main ya, main sinetron lagi, main film lagi gitu ya kan. Terus pengen lebih banyak karya-karya lagi bersama teman-teman di TV, di layar lebar dan lain-lain gitu. Dan itu sudah dalam proses apa ya, kita proses meeting dan proses ngobrol lah gitu. selalu menciptakan karya kayak ibarat Sakir tuh ibarat tuh nggak hanya pinter acting tapi pinter nyiptain karya juga ya saya ibarat film lah, nyanyi lah, produser musik lah kayak gitu. Gimana Sakir ini emang udah puas nggak pencapaian sekarang gitu atau mungkin masih pengen Eh, kalau dibilang multi talenta sih alhamdulillah, tapi ya sebenarnya masih banyak kurangnya juga gitu. Kayak kemarin selain main terus bikin film juga, selain nyanyi terus bikin lagu juga. Artinya saya kira sebenarnya satu pengen nunjukin ke anak muda bahwa nggak harus menjadi sempurna baru mereka berani memulai gitu. Tapi mulai aja dulu, nanti lama-kelamaan tuh akan tersempurnakan oleh waktu, oleh pengalaman gitu. Jadi Syakir pengen nunjukin ke anak muda kenapa Syakir nyobain banyak hal karena memang ya harusnya yuk kita anak muda tuh cobain banyak hal. Selain kita bisa ngisi waktu luang kita dengan hal yang baik, di situ kita bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Jadi kalau dibilang udah puas belum ya? Jelas belum puas karena belum ada apa-apanya setiap karya Syakir. Ini hanya awal permulaan Syakir mencoba untuk dapat pengalaman-pengalaman lebih baik dan kedepannya bisa menyempurnakan karya-karya itu gitu. Syakir selalu identik ibarat karya oke lah
tapi ini selama ini kayak pasangan sendiri ini nggak pernah nongol. Ya mungkin kayak tadi ini sendiri ini mungkin pas dijelasin juga ya, ibarat tuh mengutamakan apa dulu. Iya ya, sebenarnya ternyata lama kelamaan makin dewasa kok makin butuh pendamping gitu. Tapi ya apa ya? Akhirnya sih lebih ke belum berani menjanjikan banyak hal sih, lebih ke kayak pendamping kayak oke kalau ada orang yang nyambung ya ayolah kita jalanin gitu tapi dengan batas-batasnya pasti. Artinya eh gue nggak berani janjiin banyak tapi jujur semakin dewasa ya semakin butuh pendamping artinya bukan kita nggak butuh keluarga atau orang tua atau guru dan lain-lain tapi ada kan orang-orang yang kita bisa sharing atau bisa cerita hal-hal yang kadang kita tuh pengen cerita receh aja gitu kita ditemenin sama orang yang hal receh kita tuh menjadi hal yang bermakna buat dia mau dengerin dan lain-lain jadi aku sih udah mulai butuh nih dengan pasangan tapi belum ketemu kayaknya yang bener-bener kalau buat berumah tangga gitu. Aku belum temu kayak oh gue harus harus serius sama dia sampai ke rumah tangga. Tapi bukan berarti semua yang deket kemudian saat Syakir deket Syakir nggak serius gitu. Hanya ada batasannya. Oh Syakir hanya pengen kenal dulu atau saling kenal gitu ya. Nanti kalau jodoh kan nggak akan kemana. Yang penting kan kita nggak ngejahatin orang atau nggak merusak anak orang gitu. Aku pernah pikiran sama ini, mungkin temen kemarin temen duet nyanyi Adiba udah dapet pasangan hidupnya. Artis bulannya. Lu gak datang kemarin ya. Iya sih teman-teman banyak banget bahkan kemarin tuh sempet reunian bukan cuman Adiba, gue reunian sama temen SD gue, ada udah punya anak, ada udah nikah gitu. Aduh, bilang tapi akhirnya ya seru aja gitu ngeliatin dan pengen gak sih pengen sebenarnya tapi ada yang lebih prioritas dari itu gitu ada yang pengen lebih diprioritasin dari itu mungkin teman-teman kayak kira apa sih ini ya mungkin buat mereka atau buat orang ya ya udah kita nggak usah terlalu gimana gimana ya kita cukup nikmatin hidup kita gitu dengan menikah kemudian punya keluarga kalau Syakir lebih dari itu ya karena Syakir pengen bermanfaat dulu sebanyak-banyaknya, pengen ngasih hal-hal yang banyak dulu kepada orang lain sebelum nanti Syakir punya keluarga. Karena kalau udah punya keluarga tuh lebih privasi gitu mungkin ya, lebih privasi, lebih ya udah kita mikirin keluarga. Pernah sebelum Syakir mikirin diri Syakir, Syakir pengen mikirin orang dulu sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin kalau ibarat dipilih ini pengen cari calon dari kalangan apa sih? Ini ya di kan pasangan bulan. Sakit itu pengen dari entertain atau mungkin pengusaha atau mungkin orang biasa lah. Kalau Syakir pengennya dari kalangan mana? Sebenarnya dari kalangan mana aja. Cuman gara-gara ngelihat kemarin nikahan Sultan Brunei gitu kan. Terus ada followers yang bilang Kir Sultan Brunei punya anak bungsu tuh cewek boleh dah tuh. Kalau kalau anak Sultan Brunei sih langsung sih kayaknya nggak nunggu 25 sih ayo deh langsung. Ya. Iya langsung deh kayak kan tapi nggak pengennya sih pasti pertama secara apa ya pengennya sih yang paling penting buat Syakir kalau perempuan tuh nurut aja gitu yang paling penting tuh nurut dan dia apa ya bisa menghargai Syakir dalam keadaan apapun gitu. Syakir bukan orang yang sempurna gitu. Dia nurut sama berprasangka baik aja sama Syakir. Udah cukup karena nanti saat mencintai kan perlu banget tuh untuk perempuan ya saat lagi diajak gaul dia gaul, saat lagi diajak taat juga dia taat. Jadi Syakir nggak mau tuh yang akhirat banget gitu ya kan nggak bisa diajak gaul traveling gitu pengennya bisa diajak gaul diajak taat juga nggak apa-apa belum sempurna karena Syakir juga nggak sempurna tapi pelan-pelan nyempurnain lah gitu. Mungkin ibarat kesibukan sehari-hari ibaratnya main syuting aja ibarat musik quality time bareng keluarga gitu. Kemarin sih alhamdulillah pas ulang tahun tuh kita pas kemarin aku ulang tahun tuh ketemu keluarga terus kemudian kita makan-makan dan sekarang lebih sering sih karena sekarang kan ayah udah pindah ke deket apa namanya udah pindah lah akhirnya ke deket tempat kerja Syakir dan asrama Syakir jadi udah lebih banyak ngobrol sharing kecuali kalau memang Syakir lagi di luar kota yang nggak bisa pulang seminggu 2 minggu itu baru itu juga kalau pulang biasanya bawain oleh-oleh atau apa gitu jadi
apalagi kan ibu sekarang juga udah di situ ya kan, jadi emang ini banget. Justru sekarang kita lebih sering ngumpul sih gitu, karena juga kakak kebetulan lagi hamil dan lain-lain. Jadi tapi masing-masing kesibukan masih ada. Kadang juga Bang Zikri juga sibuk seminggu 2 minggu, kadang nggak pulang tapi pas pulang kita ngumpul gitu. Jadi biasa aja sih sebenarnya. Ditentuin nggak sih Bang, ibarat saat ngumpul, ayo ngumpul ini, atau mungkin pas emang lagi ada waktu masing-masing? Kalau Syakir sekarang karena rumah tinggalnya dideketin gitu ya kan, jadi deket sekarang. Jadi kadang Syakir suka iseng juga malam-malam pulang gitu, atau kadang pagi gitu pulang, kadang siang pulang. Pokoknya kalau lagi misalnya nih meeting pagi terus ada meeting lagi sore, nah itu kan ada selang waktu tuh. Biasanya kalau memang Syakir nggak ngantuk banget, biasanya Syakir pulang. Tapi kalau misalnya Syakir ngantuk banget, takutnya apa namanya, kan banyak ponakan di rumah, terus nanti ngobrol apa, takutnya nggak ke open orang rumah, jadi Syakir biasanya tidur dulu di asrama di tempat Syakir, kemudian baru Syakir pulang gitu. Jadi enak sekalinya pulang tuh langsung quality time gitu, karena nggak enak juga kalau terus 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 pulang ntar nggak ada kangennya kan gitu, jadi lebih Terakhir enak. ibarat nih dulu dari kecil jauh nih sama orang tua ya, Nah, ibaratnya dari jarak gitu Sakir mondok lah di sini gitu. Sampai akhirnya sekarang orang tua udah deket semuanya, gimana nih ibarat terobati gak sih em, kebiasaan dulu tuh, ada lagi gak sih ini manja-manja sama orang tua kayak gitu? ya sebenarnya Syakir sempat eh, sempat ke psikolog anak lah, silaturahim gitu kayak Bunda Eli Risman dulu. Dan kemudian kata Bunda Eli Risman ya wajar kemudian chemistry itu harus dibangun lagi karena itu dari kecil kan. Jadi sempet dulu kan Cakir 6 tahun tuh pas kecil tuh benar-benar ngerantau dan nggak pulang gitu kan, dirantauin ke Jakarta terus nggak ketemu 6 tahun. Jadi ketika besar ketemu orang tua sempat asing, tapi karena guru Syakir ngajarin bahwa bakti orang tua itu penting, akhirnya Syakir coba bangun chemistry lagi dengan waktu itu alhamdulillah haji bareng, pelan-pelan bangun chemistry-nya. Ya akhirnya dalam membangun chemistry ya pelan-pelan ngobrol, ketemu, bicara, quality time, ngobrol kenapa kemudian dulu dirantauin dan segala macam. Setelah ngobrol itu ya akhirnya namanya keluarga ya, alasan orang tua sayang dan alasan Syakir juga karena sayang gitu. Cuman enak aja lebih banyak ngobrol gitu. Bahkan dibantu juga sempat waktu itu sama Bunda Eli Risman, bahwa ya wajar-wajar aja gitu kalau ada agak jarak karena kan dulu dari kecil dirantauin di Jakarta. Tapi alhamdulillah berkat bantuan guru-guru yang ngasih nasihat terus ke Syakir, ya akhirnya Syakir bisalah untuk menerima keadaan dan juga menerima eh, apa namanya reason-reason atau alasan-alasan yang kemudian ya kalau nggak dulu orang tua mungkin rantauin Syakir nggak akan jadi Syakir yang sekarang gitu ya kan. Jadi banyak hal positifnya dan akhirnya kata guru-guru Syakir juga ya semua skenario Allah dan ya udah sekarang enak sih, jadi lebih terbuka, orang tua juga Syakirnya juga lebih terbuka gitu, jadi seru aja gitu. Audio Jungle.